Oke. Oke. Izinkan Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Anissa Kartika Nurjana dari SMA Al Azhar Sifabudi Solo, dan di sini saya akan membagikan ilmu yang telah saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak. Namanya adalah diseminasi ilmu, ngoten nggih. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini nanti bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kita mengajar. Nih. Oke. Izinkan Bapak Ibu untuk saya share screen. Gimana Bapak Ibu, kabarnya sehat semua nggih? Sehat semua Bapak Ibu, bisa dibuka mic-nya. Allahu Akbar. Iya, sehat. Terima kasih Bu Mai. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya temannya yang lainnya? Bapak Ibu yang lainnya? Alhamdulillah sehat. Nih. Dan alhamdulillah semua saya juga sehat. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti diseminasi hari ini sehat semua, dan acara kita pada pagi hari ini Allah berikan kelancaran gitu nggih. Amin. Nih. Kira-kira Bapak Ibu sudah mengetahui belum kira-kira untuk apa namanya, kurikulum merdeka dan kemudian tentang pembelajaran yang berpihak pada murid berdasarkan kurikulum merdeka pada saat ini sudah tahu belum nggih? Ya, kalau belum tahu izinkan saya untuk share screen nggih. Ini agak bersabar nih Bapak Ibu karena ini apa namanya, sinyalnya lagi kurang bersahabat. Apakah tab saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Oke. Oke. Pada saat ini saya akan membagikan yaitu tentang budaya positif. Ini, budaya positif, tentang ilmu yang telah saya dapatkan tentang budaya positif. Oke. Untuk itu terlebih dahulu saya akan mengecek nih apakah Bapak Ibu sudah mindfulness atau seluruh jiwa raganya itu sudah di sini atau belum. Nah, di sini saya silakan Bapak Ibu tebak gitu ya. Tebak kira-kira huruf yang tampil di sini, huruf B itu berada pada deretan keberapa, di pojok kanan atau atas, kiri atau bawah, atau di tengah? Nih. Halo, masih bersama dengan saya? Kira-kira di ya, ya. Lari kedua. Oke.
Di mana lagi Bapak Ibu? Selain kedua? Ya, betul sekali. Apakah ada lagi? Cuman itu. Oke. Ulangan ke-6 ya. Berarti di 2, 6 dan 8 ya. Ada yang menemukan lagi yang lainnya? Oke. Sudah, kalau tidak ada maka saya kunci. Ya, betul sekali, urutan kedua 6 dan 8. Oke, lagi. Satu lagi nih. Nih. Nah, kira-kira di bulatan warna ini ada angka berapa nih Bapak Ibu? Ya. Angka berapa? Maaf, ini belum saya ganti. Jadi, angkanya ada angka berapa di sini? Ada angka berapa? Di sini ada angka berapa kira-kira Bapak Ibu? Bu Atin, kira-kira angka berapa Bu Atin? Angka nggih, bukan huruf. Ini sudah menginjak ke angka. Kira-kira di angka 5, 6. Betul, pintar sekali. Terima kasih Bu Mai. Oke, jadi ada yang lain, pendapat yang lain? Sudah? Tidak ada yang mau berdebat yang lainnya? Oke, sudah. Oke, terima kasih Bu Mai dan teman-teman. Semoga masih mindfulness ya, masih semua pikiran, perasaan kita tujukan ke diseminasi pada hari ini. Oke. Ya, terima kasih yang sudah menjawab Bu Mai. Dan lanjut 5691. Oke, hari ini saya akan mendiseminasikan yaitu tentang budaya positif. Apa sih budaya positif yang Bapak Ibu ketahui ya? Kalau dulu ya kita di hadapan orang tua itu pasti ini ya membungkuk. Nah itu tapi pada saat hari ini kita jarang sekali menjumpai ketika anak lewat di hadapan orang tua itu dengan membungkuk. Nah tugas seorang guru itu adalah menuntun anak ya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak untuk menuju yang lebih baik agar tidak menyimpang arah atau lakunya gitu. Nah di sini saya akan bagaimana sih seorang guru itu biar bisa membimbing anaknya ke ini budaya positif bagaimana. Nah budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebijakan universal yang diterapkan di sekolah. Diharapkan mampu untuk nanti ketika kita dapati anak di rumah itu juga mampu untuk menerapkan di lingkup rumah maupun masyarakat seperti itu. Nah, budaya positif ini memiliki nilai-nilai kebajikan universal dan diharapkan mengimbas ke disiplin positif, dan juga kita sebagai guru itu memiliki kemampuan untuk mengontrol anak-anak. Ya, ada beberapa teori kontrol di sana. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan.
perubahan paradigma yang ada pada saat ini. Perubahan paradigma berdasarkan William Glasser dalam kontrol teori yang berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar menguasai suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dengan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya, ketika kita mengkritik ya dan seolah murid itu bersalah, itu sebenarnya adalah identitas gagal nih Bapak Ibu. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan yang negatif. Kadang pesan kita ketika kita ini sebenarnya positif gitu, apabila kita salah menyampaikannya, maka pesan itu bisa saja menjadi negatif. Maka kita harus hati-hati dalam ngelakni anak, dalam menegur anak seperti itu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi, kita harus mulai sadar Bapak Ibu, kalau kita memaksa murid ya melakukan sesuatu peraturan, maka ujung-ujungnya kita akan dibenci oleh murid. Maka dari itu, kita harus membuat sesuatu kenyamanan murid, yaitu berdasarkan kesepakatan, keyakinan kelas, agar apa yang telah mereka sepakati itu mampu berjalan tanpa paksaan. Ya. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Teori kontrol stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus responnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Ya, makna disiplin di sini, makna disiplin dan nilai-nilai kebijakan universal, perubahan paradigma teori stimulus respon ke teori kontrol setelah 3 teori motivasi perilaku manusia. Jadi dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Bapak pendidikan kita Dwi Jadiwantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan
diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar yang sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif, konsep inti disiplin positif yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, restitusi, posisi kontrol, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif ini menitik beratkan pada disiplin yang tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi perilaku manusia. Nah, ini yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini kira-kira ketika Bapak Ibu memiliki murid atau yang sering kita hadapi ketika di sekolah, itu kira-kira yang mana Bapak Ibu? Bisa komen langsung. Bisa komen nggih? Oke. Yang untuk Bu Mek itu narik kedua. Oke. Untuk kalau yang remaja nomor 1 ya. Oke. Jadi biasanya yang terjadi pada anak-anak kita itu berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Biasanya biar nggak dihukum sama Bapak Ibu. Jadi saya ini nyelip-nyelip delik gitu ya. Ya, itu yang terjadi di lingkungan pendidikan kita nih. Nah, maka dari itu kita buat keyakinan kelas agar nanti anak-anak itu mampu menyadari dengan sepenuh hati tanpa ada paksaan. Kalau peraturan yang kita ketahui atau kesepakatan peraturan yang biasa kita ketahui kan memaksa gitu Bapak Ibu. Jadi kita di sini diminta untuk membuat keyakinan kelas sehingga apabila mereka melakukan salah kita tinggal menegur atau menyatakan kembali keyakinan yang telah disepakati. Hukuman dan penghargaan. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman. Bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mengacu ke fisiknya kalau hukuman.
Nah, kalau penghargaan ini juga sejatinya juga hukuman Bapak Ibu. Kenapa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berlaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Dan suatu saat apabila mereka melakukan suatu hal yang baik, mereka menginginkan untuk dihargai seperti itu Bapak Ibu. Maka bisa kita bilang penghargaan itu adalah merupakan suatu hukuman. Nih, apakah Bapak Ibu setuju? Bisa di komen di kolom chat. Saya lihat apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu adalah hukuman? Monggo, bisa dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Setuju. Oke, terima kasih Bu Mai. Dan yang lainnya, yuk. Saya minta pendapatnya untuk Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa penghargaan itu adalah hukuman? Iya, terima kasih untuk Bu Diana. Selanjutnya, saya tunggu. Apakah, saya ulangi lagi ya, apakah penghargaan itu sebuah hukuman atau justru bukan hukuman? Kalau tidak setuju, maka saya minta pendapat Bapak Ibu kenapa tidak setuju, gitu ya. Ya, adakah yang pendapat tidak setuju penghargaan itu? Kira-kira loh, kan seseorang itu butuh diakui Bu ketika melakukan suatu kebaikan gitu ya. Ya, kira-kira ada jawaban yang beda nggak di sini? Tidak. Oke, berarti setuju semuanya bahwa penghargaan itu adalah merupakan salah satu bagian dari hukuman gitu nih. Ya, terima kasih. Nih, di sini juga saya akan menekankan bahwa ketika seorang murid itu terlalu kecanduan dengan penghargaan, sesuatu dihargai dengan misalkan reward, dengan pujian, dengan kemudian hadiah seperti itu adalah suatu hukuman. Sejatinya adalah suatu hukuman. Kenapa? Karena ketika murid itu suatu saat melakukan sesuatu dan dia itu bakalan mengharapkan imbalan yang sama, ya, pujian atau reward atau poin. Apabila dia tidak mendapatkan hal tersebut, maka akan timbul kekecewaan seperti itu. Ya. Penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, kemudian merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, menghukum, ya. Kemudian motivasi dari dalam diri itu tidak tampak. Karena apa? Karena itu mereka merasa itu bukan dirinya yang asli. Dia dipaksa, terpaksa gitu nih. Karena dia ingin dipuji, berarti kan bukan karena dorongan dari dalam diri. Dia ingin berubah karena dia adalah manfaat bagi dirinya ketika dia berubah untuk dirinya sendiri untuk lebih baik, itu bukan. Kemudian restitusi. Apa itu restitusi? Nah, di sini biasanya kan yang kita kenal adalah menghukum, tapi di sini saya belajar tentang restitusi, Bapak Ibu, yaitu restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang diharapkan di sini adalah kalau menghukum itu ranahnya ke identitas yang gagal, tapi kalau restitusi di sini ranahnya ke yang positif. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, di bawah ini adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang kita kenal sebelum-sebelumnya, apabila murid salah kemudian kita hukum gitu Bapak Ibu, tanpa mungkin memperhatikan alasan dibalik itu. Maka apabila murid salah langsung kita hukum tanpa kita mengetahui keadaan yang asli, sehingga yang timbul adalah murid itu benci ke gurunya. Maka bagaimana cara biar murid itu dari kegagalan menuju yang kesuksesan atau menuju hal yang positif dan tidak dendam kepada guru? Maka kita akan menanyakan terlebih dahulu, apakah di balik itu mereka melakukan suatu hal yang salah tersebut. Nah, kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seseorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah, bisa sebagai teman, ya, bisa sebagai pemantau, dan juga bisa sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu di sini ketika ada murid yang terlambat, itu kira-kira memposisikan diri sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer nih. Kalau penghukum berarti ada murid salah langsung dihukum dengan muka yang geram gitu biar ditakuti murid gitu ya. Pembuat rasa bersalah, kok gitu sih Bunda aja berangkat sudah tepat waktu, kok kamu nggak kasihan sih Bunda sudah lama-lama berdiri di sini, kamu seenaknya saja gitu. Dengan sehingga murid merasa bersalah, dan ini nanti akhirnya murid jadi merasa bersalah dan kemudian down gitu. Dan sebagai teman, ayolah gitu ya, ayolah ikuti ini peraturan, masuk kamu nggak kasihan sama Bapak Ibu yang sudah seharian ini. Itu sebagai teman. Kalau sebagai memantau saja, jadi memantau. Kalau sebagai manajer, jadi anak itu kita validasi untuk stabilkan dulu dengan, nggak apa-apa nak, kamu salah, hari ini kamu salah, Bunda juga ini pernah melakukan kesalahan seperti itu, dengan segitiga namanya adalah segitiga restitusi nih Bapak Ibu. Jadi nanti ada 3 tahapan, yaitu validasi, ini ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang satunya adalah validasi keyakinan sebagai manajer. Jadi mengetahui alasan anak kenapa kok terlambat, kemudian mencari solusi, dan kedepannya nanti bagaimana gitu. Penghukum, ya, sebagai seorang guru, penghukum itu yang bagaimana? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan fungsi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, dihukum biasanya hukuman itu secara fisik. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri, ya, insecure gitu kalau bahasa sekarang nih.
Nah, ini sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan. Ayolah, gitu ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang negatif karena bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid hanya bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Karena posisi guru di sini sebagai teman. Posisi pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Sebagai manajer, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada dirinya. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Nih, yang kita harapkan di sini, nih Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru itu tidak menghakimi siswa. Kamu berbuat salah, kamu harus saya hukum. Itu adalah sebagai penghukum. Tapi di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, artinya mengetahui alasan anak tersebut mengapa melakukan kesalahan dan secara bersama-sama mensolusikan atas kesalahan yang mereka perbuat, sehingga dengan mudah mereka akan sadar. Guru sebaiknya melakukan posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer, dan menghindari sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Karena penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah identitas gagal. Artinya kalau seorang guru biasa menghukum, maka kebiasaan anak itu mempunyai dendam terhadap guru tersebut. Yang terbaik adalah guru sebagai manajer. Dengan posisi ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, sehingga terbentuk identitas positif dan berhasil pada diri murid. Contoh penerapan posisi guru sebagai manajer ini yang telah saya lakukan nih. Karin, pada saat pelajaran biologi perjalanan saya, buku tulisnya ketinggalan sehingga tidak bisa mencatat. Kemudian yang saya lakukan adalah menstabilkan keadaan siswa agar anak tidak minder. Kemudian yang kedua itu adalah memvalidasi kesalahan anak tersebut kenapa tidak membawa buku, dan tahapan yang ketiga adalah mencari jalan keluar atas permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi di sini sebagai menstabilkan keadaan siswa, yaitu saya menanyai ke Karin, hari ini Bunda panggil tahu ya alasannya kenapa gitu. Dan Karin pun juga menjawab, iya Bun tahu. Kira-kira apa kesalahanmu gitu. Saya tidak membawa buku biologi. Terus tahapan yang kedua, saya validasi kesalahan anak tersebut. Nah, kenapa Karin tidak membawa buku? Dan dia juga menjawab, karena ini Bu, saya sudah menjadwal, cuman ketinggalan bukunya sudah, jadi dicek, tidak dicek oleh dia. Kemudian tahapan yang ketiga, mencari jalan keluar. Kalau pada suatu saat kamu mengulangi tidak membawa buku lagi, apa yang kamu lakukan dan bagaimana biar tidak ketinggalan buku lagi? Nah, itu saya tanyakan ke Karin, dan Karin pun menjawab, saya akan ini Bu, lebih teliti lagi dalam menjadwal. Terus kemudian saya kembali setelah menjadwal, dan suatu saat ketika saya mengulangi hal ini lagi, maka saya siap untuk menulis Quran surat berapa. Dia jawabnya seperti itu. Nah, untuk lebih mudah dalam menerapkan segi restitusi tadi, maka kita hendaknya membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi tadi
tahapan yang ketiga itu adalah mencari jalan keluar permasalahan. Dengan apa? Dengan kita mengingatkan kembali keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas dibuat dengan alasan karena seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, kalau kita pada saat ini biasanya adalah peraturan sekolah itu sudah ada, peraturan kelas sudah ada, kemudian murid dipaksa untuk mengikuti aturan. Nah, ini karena atas dasar paksaan tadi, sehingga murid tadi ini menghindari agar tidak dihukum, menghindari agar tidak ketahuan bapak ibu guru dalam melanggar peraturan. Tapi kalau hal-hal yang peraturan tadi menjadi kesepakatan kemudian menjadi keyakinan kelas, maka pada suatu saat ketika mereka melakukan pelanggaran, maka kita cukup mengingatkan kembali. Misal, Mbak Karin, ayo, kenapa kamu kok terlambat lagi, misalkan, apakah ini sesuai dengan keyakinan kelas? Kita tinggal mengingatkan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati bersama. Jadi dengan terlibat menetapkan keyakinan kelas, murid akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Namanya aja kita yakin ya. Kalau sudah kita yakin, maka kita dengan sukacita menjalankan sesuatu. Seperti kita meyakini agama kita. Dan murid-murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, sehingga mereka memahami tujuan mulianya. Jadi peraturan itu berdasarkan kesepakatan mereka dan menjadi keyakinan mereka. Prosedur pembentuk keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati sekolah atau di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas sticky note gitu ya, ditempelkan. Kemudian kita setelah mereka menuliskan semua, kemudian kita yang sama kita gabungkan jadi satu, kemudian kita tuliskan lagi dan tanyakan ke siswa atau warga sekolah apakah sepakat dengan peraturan yang telah mereka tuliskan ya. Dan kemudian disusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas dan kita tulis kembali keyakinan yang telah disetujui tadi. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang terus di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju peraturan tersebut. Jadi peraturan tadi kita tinjau kembali apakah sudah tepat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama dengan semua warga atau semua murid yang ada di kelas tersebut. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar 3-7 prinsip atau keyakinan, sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran itu kita mudah untuk menanyakan kembali. Kalau banyak-banyak kan tidak ingat nih Bapak Ibu. Dan setelah keyakinan sekolah kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Ya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa didekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini kemarin yang saya bentuk bersama murid saya, yaitu mereka ada beberapa usul. Kemudian saya minta untuk menulis di sticky note, kemudian saya minta untuk menempelkan di papan tulis, dan kemudian saya tuliskan kembali keyakinan yang mereka buat, dan saya tanyakan apakah ini sudah sepakat atau belum, dan saya tanya kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada keyakinan kelas ini.
agar mereka tahu nilai kebajikan apa dan sadar dari dalam diri mereka untuk melakukan keyakinan tersebut, yaitu yang kita dapatkan di nilai kebajikan yang sudah mereka yakini, sudah mereka sepakati, itu adalah disiplin, religius, kemudian kebersihan, kesopanan, peduli, dan tanggung jawab. Ya. Ya. Tadi ketika anak salah itu, maka kita akan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini namanya adalah segitiga restitusi, di mana ketika anak terlambat misalkan, kita tidak boleh menjat, kamu terlambat, kamu harus keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu namanya adalah menghukum. Tapi apabila anak gagal seperti itu, terus kemudian kita hukum, maka yang terjadi adalah anak tersebut akan merasa dongkol, sebel sama gurunya, dan mungkin merasa dendam seperti itu. Maka bagaimana kita agar kita tidak disebeli oleh murid, agar mereka tidak dendam? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, kita ini dulu, kita merasa kita juga ada di posisi mereka. Nah, kita bilang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Mas, Mbak, gitu ya. Bunda juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini kok, Mbak, Mas. Nah, teman-temanmu juga pernah melakukan kesalahan, gitu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Bunda yakin kamu tahu kenapa kamu terlambat. Mungkin kira-kira kenapa? Ya, kita korek. Kenapa dia terlambat seperti itu? Adakah cara atau seperti ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Gitu katanya. Adakah cara yang lebih efektif untuk kesalahan yang mereka lakukan gitu? Kalau misalkan mereka melakukan kesalahan. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi saya lanjutkan lagi nih. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, langkah kita dalam mengatasi anak ketika melakukan kesalahan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Jadi menstabilkan identitas ini agar anak itu tidak merasa minder, Bapak Ibu. Ya. Dengan bilang, Ibu juga pernah melakukan salah gitu. Bersalah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna gitu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, kan? Jadi, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi, Bapak Ibu kalau di sekolah ketika mendapati anak yang terlambat itu jangan langsung dihukum ya. Jadi distabilkan dulu identitasnya, ya. Kemudian baru divalidasi tindakan yang salah. Ya, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kalimat-kalimat yang digunakan ketika memvalidasi kebutuhan, yaitu padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru.
Misalkan kamu boleh seperti itu, tapi jangan terus menerus gitu ya. Kamu harus menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Dan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Lebih baik Bapak Ibu, kan kemarin saya yakin di awal mereka masuk sudah membuat peraturan. Nah, tapi belum keyakinan ya Bapak Ibu. Jadi antara keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu sesuatu hal yang harus dilakukan ya. Tapi mereka melakukan itu secara terpaksa. Tapi kalau keyakinan itu mereka yakini dalam diri mereka dan kemudian mereka lakukan dengan sukacita atas kesepakatan yang telah mereka buat. Nih. Terus pertanyaan-pertanyaan berikut yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga adalah apa yang kita percaya sebagai sebagai warga kelas, atau kalau di keluarga ya boleh apa yang kita yakini dalam peraturan keluarga kita atau kesepakatan keluarga kita gitu. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Apa yang Anda bayangkan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Jadi ini menimbulkan keyakinan pada diri anak akan pentingnya keyakinan yang telah mereka sepakati bersama. Nah, ini kayak yang sudah saya praktekkan. Nih saya bertanya ke Mbak Garin, kenapa bukunya ketinggalan gitu nih. Dan saya bilang tidak apa-apa, salah itu tidak apa-apa. Tapi harus kamu lain kali jangan melakukan hal ini lagi. Terus kira-kira apa solusi ketika kamu melakukan hal ini lagi, seperti itu. Nih. Seperti itu Bapak Ibu, ilmu yang telah saya ini dapatkan dan sudah saya terapkan. Apabila ada pertanyaan boleh bertanya di kolom chat atau langsung buka mikrofonnya kemudian bertanya. Monggo. Monggo Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo, apabila ada pertanyaan. Kira-kira di sekolah Bapak Ibu sudah menerapkan tentang segitiga restitusi ini belum? Atau baru mendengarnya? Kira-kira kalau diterapkan di sekolah Bapak Ibu memungkinkan atau tidak untuk penerapan segitiga restitusi ini? Halo, bisa dibuka mic-nya Bapak Ibu, bisa dibuka kameranya. Ada yang mau kita diskusikan atau kurang jelas? Bisa saran, kritik, pendapat juga boleh. Iya, monggo Bu Mei. Iya, iya.
Iya. Hmm. Iya. 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 Eh, iya. Terima kasih Bu Mai. Oke. Gini nih. Kadang kita juga saya juga pernah dalam posisi Bu Mai seperti itu nih. Jadi anak terlambat. Maka yang kita lakukan untuk tadi nih sesuai dengan segitiga restitusi tadi adalah pertama adalah menstabilkan identitas anak. Kita ini bilang ke anak tersebut, nggak apa-apa nak, nggak apa-apa mas mbak, salah itu udah biasa. Apa namanya, bunda juga pernah melakukan salah, bunda juga pernah terlambat, mungkin bunda juga banyak urusan waktu itu, mungkin uh, uh, mas mas Dio misalkan, mas Dio ada mungkin ada satu hal yang urgent. Kalau boleh tahu apa sih hal urgent atau masalah apa sih kira-kira yang ada pada Mas Dio sehingga kok terlambat terus, kenapa gitu. Itu kita tanya, maksudnya kita juga pada posisi mereka. Kalau kita sudah enjoy berada posisi mereka, memposisikan diri mereka, kita berpihak pada mereka, dan mungkin menghayati, mendalami gitu nih Bu. Jadi mungkin anak bisa jujur Bu. Jadi kalau kita di situ ini nggih artinya apa namanya, kalau memposisikan sebagai penghukum dan pengen dihormati, tidak membuka ini, tidak membuka perbincangan. Tapi kalau kita memposisikan mungkin kita juga pernah melakukan salah dan kita juga mungkin sama dengan dia nanti akhirnya terbuka. Jadi nanti juga apa namanya, mungkin alasan, iya Bu, soalnya itu ibu saya tuh kalau pagi itu sukanya mungkin cekcok sama ayah sehingga itu tidak berhenti henti, kemudian saya terlambat bla 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 lah. Kalau dia dia sudah mengungkapkan seperti itu kan enak. Jadi kita posisinya mungkin juga merasa bersalah dan juga sebagai teman juga bisa. Jadi posisi sebagai teman dan posisi juga sebagai manajer juga bisa. Jadi artinya mereka biar ini ya curhat apa yang mereka alami sehingga mereka terlambat. Jangan dengan kata-kata yang lembut dan tidak menghukum. Kalau menghukum itu menutup kemungkinan mereka akan takut dan takut juga untuk curhat dengan tinggi. Tapi kalau kita membuka perbincangan dengan enjoy, dengan bersahabat, dengan baik, dengan halus, insya Allah akan ini akan namanya apa, membuka perbincangan untuk mengkorek lebih dalam, dan kita juga mungkin bisa memberikan solusi bersama anak-anak, menyepakati suatu keyakinan mereka apabila mereka melakukan kesalahan itu lagi, mungkin akan bagaimana. Dan itu juga mungkin apa solusi yang mereka lontarkan itu benar-benar dari hati ke hati. Jadi kalau ketemu sama kita lagi mungkin akan malu ya Bu Mei ya, kalau sudah apa namanya ini jujur ke kita. Oh iya, yaudah kalau kamu ini apa mengetahui bapak ibumu seperti itu, misalkan kita juga memberikan solusi. Mungkin lain kali disiasati untuk ini bilang ke orang tua biar ketika pagi hari itu fokus dulu ke anak-anaknya, jangan ini ya, jangan apa namanya marah-marah atau bagaimana. Jadi biar biar kita korek dan kita juga sedikit memberikan solusi agar hal itu tidak terjadi lagi. Solusi itu kita berikan ke anak dan anak pun juga akan ini curhat lebih banyak, terus kemudian enjoy ke kita. Jadi ketika melakukan kesalahan tuh pekewo sama kita, jadi pekewo juga, oh iya saya kemarin sudah terlambat pas Bunisa, dan
nggak lagi lah, dan saya melakukan kesalahan lagi, dan juga awalnya terpaksa gitu nih akhirnya. Tapi dengan keyakinan yang dia buat ketika di kelas, atau keyakinan yang disepakati bersama, mereka akhirnya sadar diri, oh ternyata disiplin itu adalah sebuah kebutuhan pada diri saya untuk lebih melakukan hal yang positif, lebih baik lagi untuk diri saya menjadi pribadi yang positif gitu Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu peserta lainnya untuk menambahkan, apakah solusi saya sudah mengena atau belum? Monggo silakan ditanggapi, bisa melalui langsung komunikasi, buka mikrofonnya, atau dengan cara chat, maka nanti akan saya baca. Jadi, pripun Bu Mei, sudah mesti sudah puas atau masih kurang? Nggih. Nggih. Ya sami-sami Bu Mei. Nggih. Mungkin ada masukan atau pertanyaan yang lainnya? Nggih. Semoga ini nih, segitiga restitusi ini bisa kita terapkan dalam kita ini menanggapi kesalahan anak, agar kita tidak dibenci oleh siswa. Karena kalau sudah dibenci itu, biasanya anak itu ketika pelajaran kita itu udah males banget. Ya enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Silakan chat di komen. Kalau sudah benci, anak-anak sudah benci, kita kira-kira dalam pelajaran itu bakal gimana? Malas-malesan, atau tetap semangat, atau bagaimana? Dan juga bahkan kadang mengajak teman yang lainnya untuk benci, ya, karena mereka curhat ke teman yang lainnya, kemudian hampir semuanya itu ini setuju dengan pendapat dia, dan kemudian ikut benci gitu ya. Jadi boleh jadi satu sekolahan itu benci ke kita gitu nih. Nah, mungkin adakah hal yang sama yang dialami oleh Bapak Ibu ketika mendapati suatu hal yang salah, kemudian kita tegur, dan ada rasa benci di hati mereka, dan itu mengimbas ketika kita mengajar? Apakah ada hal yang sama yang dialami oleh Bapak Ibu? Oke, monggo di chat ya, chat ya. Monggo Bapak Ibu bisa menanggapinya. Bu Niken, Bu Sabda, Bu Atin. Sudah di komen? Sudah di komen belum? Sudah ada dalam komen belum? Monggo. Ada hal yang sama ndak? Kira-kira yang dialami oleh Bapak Ibu, bisa mengungkapkan lewat chat langsung dengan membuka mikrofon, atau dalam chat. Oke. Kalau sudah tidak ada, maka saya akhiri pada sesi ini dengan kita bersama-sama menutup dengan bacaan hamdalah, dan alhamdulillah bersama-sama nih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah bersedia untuk mendengarkan diseminasi saya tentang kepengimbasan pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, dan mohon doanya agar saya bisa menjalankan pendidikan program guru penggerak ini sampai akhir nanti. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Nggih, matur suwun. Bapak Ibu bisa live. Assalamualaikum warahmatullahi
berarti kamu yakin bahwa kamu adalah Islam. Berarti yakin itu berarti diyakini dari dalam hati atas dasar kesepakatan. Kita sepakat kan kalau kita Islam. Iya, saya kita sudah bercanda gitu ya. Nah di sini Bunda bersama kalian akan membuat kesepakatan kelas dan kita yakini bersama yang menjadi keyakinan kelas. Ya. Kalau peraturan itu kan konotasinya ke suatu hal yang memaksa, ya enggak? Peraturan harus dilaksanakan dan bentuknya harus wajib, sehingga kamu secara tidak langsung adalah terpaksa melakukannya, ya enggak? Iya. Nah di sini kalau keyakinan kelas kita bersama-sama berkesepakatan, kemudian kita lakukan bersama atas dasar kita dengan sukarela melakukan itu dengan sukacita, tidak terpaksa, gitu ya. Oke, hari ini kita akan membuat apa? Oke, silakan nanti membuat peraturan-peraturan apa atau kesepakatan-kesepakatan apa yang mau kalian buat di kelas kita, ya, biar sesuai dengan apa ya, disiplin. Kita dengan disiplin itu kita mau apa? Kita ke depannya mau apa? Misal tidak terlambat, ya. Terus kemudian tidak berlari-larian, terus melangsungkan jaring ketika bertanya, memakai seragam dan sebagainya. Nanti silakan kalian tulis di dalam kertas ini, ya. Kemudian kita tempelkan di depan kelas, ya teman. Kemudian nanti Bunda akan sampaikan menjadi kalimat positif dan itu menjadi keyakinan kelas kita. Suatu saat apabila kalian melanggar keyakinan, maka Bunda akan balikkan. Kalau kamu melanggar, kenapa kamu melanggar? Kita sudah membuat keyakinan kelas kita. Ini akan mengingatkan selalu untuk anak muda yang Bunda cintai. Gitu ya? Oke. Bunda akan bagikan satu persatu, silakan dituliskan. Ya, dituliskan ya, jangan berbalik karena rekannya nanti di sini kita tambahkan di papan tulis. Hari ini masuk semua ya. Ditulis ya, silakan ditulis. Sambil nanti menempelkan satu persatu dan bilang. Jadi keyakinan kelas kita belajar, gitu. Keyakinan kelas sambil ngomong ya nanti ya.
sesuai dengan harinya, sesuai ketentuannya, ya. Terus yang ketiga adalah berdoa. Doa ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran. Terus yang keempat, saling menghargai. Terus kemudian apa lagi? Kira-kira kalau dilarang mengejek berarti saling menghargai juga, toh? Mengangkat tangan ketika tidak bicara, menghargai juga. Terus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh. Kira-kira apa ya, termasuk dalam aktif dalam pembelajaran, melakukan diri ketika ini termasuk aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran. Terus yang keenam adalah, terus kemudian apa lagi? Mengatakan ketika tidak bicara, masuk kelas harus rapi, mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, berarti bentuk dari si tanggung jawab atau disiplin, ya. Jadi di sini nilai atau profil pelajar dan nilai kebajikan jika yang ada dalam pernyataan kita ini apa sih? Yang pertama adalah datang tepat waktu, berarti disiplin. Di sini disiplin. Terus yang kedua, memakai seragam sesuai ketentuannya juga disiplin. Berdoa ketika memulai dan mengakhiri pembelajaran. Apa kira-kira? Berdoa itu berarti lebih dari
sukacita. Artinya tidak terpaksa, karena ini kesepakatan yang kita buat dan kita yakini akan menjadi keyakinan kelas kita. Jadi ya, siap untuk menjalankannya? Siap. Diyakini dengan sukacita? Siap. Akan menjadi pribadi yang disiplin, religius, menjaga kebersihan, kesopanan dan peduli terhadap lingkungan. Ya. Oke. Ya. Bagaimana perasaan kalian? Ya, kita akan merefleksi bagaimana perasaan kalian tentang kesepakatan kelas kita hari ini. Maka bisa diisikan ya. Nanti Bunda minta untuk satu atau dua orang dari kalian untuk mengungkapkan testimoni. Yang pertama, apa yang kamu dapatkan dari kita membuat keyakinan kelas? Sudahkah kamu tahu kalau peraturan kelas berbeda dengan keyakinan kelas? Ya, tadi Bunda sudah mengatakan di awal. Apakah kamu setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Yang keempat, bagaimana tindakan kamu apabila sudah sepakat? Yang terakhir adalah bagaimana perasaan Anda sudah memiliki keyakinan kelas? Bagaimana perasaan Anda ketika sudah memiliki keyakinan kelas? Ditulis. Dikasih nama ya, dikasih nama. Dikasih nama dan kelas. Bentuk dari kesepakatan kalian. Dan tadi sudah ingin tahu perasaan pada kalian masing-masing, kalian
Izan dan Hana nanti ke depan ya. Izin ke depan untuk menyatakan sebagai refleksi dari keyakinan kelas.